Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teknologi Sedang Cair dan Semi Padat kelas TIFA E 2018 akan menjelaskan mengenai formulasi gel. Saya Frilia Pusparani akan menjelaskan mengenai apa itu gel. Gel merupakan bentuk sediaan semi-solid yang mengandung agen pembentuk gel sehingga menyebabkan larutan berbentuk kaku atau dispersi koloidal untuk aplikasi eksternal pada kulit. Saya Ditya Juliani akan menjelaskan tentang apa saja manfaat dari gel. Yang pertama, gel merupakan suatu sistem yang dapat diterima untuk pemberian oral dalam bentuk sediaan yang tepat atau sebagai kulit kapsul yang dibuat dari gelatin dan untuk bentuk-bentuk sediaan obat long acting yang diinjeksikan secara intramuskular. Kemudian untuk kosmetik, gel telah digunakan dalam berbagai produk kosmetik termasuk pada sampo, parfum, pasta gigi, dan kulit serta sediaan perawatan rambut. Kemudian gel dapat digunakan untuk obat yang diberikan secara topikal atau non-steril atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh atau mata, gel steril. Adapun contoh produk sediaan gel dapat dilihat pada slide. Saya Niken Larasati akan menjelaskan tentang penggolongan gel terbagi menjadi 4. 1. Berdasarkan sifat fase koloid yaitu gel anorganik dan gel organik. 2. Berdasarkan sifat pelarut hidrogel yaitu hidrogel pada umumnya terbentuk oleh molekul dan serogel. Ketiga, berdasarkan bentuk struktur gel yaitu kumparan acak, heliks batang, dan bangunan kartu. Keempat, berdasarkan jenis fase terdispersi yaitu gel fase tunggal dan gel sistem 2 fase. Saya Marcella Ponglu akan menjelaskan tentang komposisi gel. Yang pertama itu zat aktif atau zat berkhasiat, di mana hidrogel zat aktifnya harus larut dalam air. Kemudian kedua itu gelling agent. Yang ketiga adalah pelarut. Yang keempat adalah adjuvan atau unsur tambahan seperti bahan pengawet untuk menghindari dari kontaminasi mikroba. Kemudian humectant untuk menghindari kehilangan air. Kemudian yang ketiga itu cheating agent untuk mencegah basis dan atau bahan yang sensitif terhadap logam seperti EDTA. Contoh zat aktif yang dapat diformulasikan sebagai sediaan gel seperti miconazole, lidocaine, dan clindamycin. Saya Nurul Syahida akan menjelaskan tentang gelling agent. Gelling agent adalah bahan tambahan yang digunakan untuk mengentalkan dan menstabilkan berbagai macam sediaan obat dan sediaan kosmetik. Contohnya, yang pertama polimer bahan alam seperti alginat, karagenan, teragakan, pektin, gum santan, gum lainnya, dan kitosan. Yang kedua, polimer akrilik seperti karbomel atau karbopol. Yang ketiga, turunan selulosa seperti karboksi metil selulosa, dan derivat selulosa lainnya. Yang keempat, polietilen. Yang kelima, padatan terdispersi sebagai koloid seperti silika mikrokristalin, tanah liat, dan selulosa mikrokristalin. Yang keenam, surfaktan. Saya Hajra akan menjelaskan tentang pelarut yang biasa digunakan dalam gel. Yang pertama, air atau hidrogel, misalnya magma bentonit dan gelatin. Yang kedua, organik atau organogel, misalnya plastibase. Yang ketiga, serogel padat, konsentrat, pelarut rendah, misalnya gom, polistiren, gelatin kering, dan selulosa kering. Saya Puput Jila Utami akan menjelaskan evaluasi sediaan gel. Yang pertama, penampilan. Tujuannya yaitu untuk memeriksa kesesuaian bau, warna, dan rasa, di mana sedapat mungkin mendekati dengan spesifikasi sediaan yang telah ditentukan selama formulasi. Selanjutnya, kehomogenitasan. Sampel yang diproduksi secara bersama digoreskan pada objek gelas, kemudian diamati di bawah mikroskop. Hasil yang baik ditunjukkan dengan distribusi ukuran partikel yang relatif sama. Kemudian, distribusi ukuran partikel. Tujuannya yaitu untuk menentukan distribusi ukuran partikel dengan disebarkan sejumlah gel yang berbentuk lapisan tipis pada slide mikroskop, kemudian diamati di bawah mikroskop. Hasil yang baik terbentuk kurva yang mengikuti distribusi normal. Saya Nuraihan akan menjelaskan evaluasi viskositas yang bertujuan untuk menjamin kemudahan penggunaan atau pengolesan sediaan. Selanjutnya, penetapan pH alat pH meter yang bertujuan mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian, uji kebocoran yang bertujuan memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Hasilnya tidak boleh terjadi kebocoran yang berarti selama atau setelah pengujian selesai. Saya Alexander akan menjelaskan tentang isi minimum. Isi minimum bertujuan untuk mengetahui kesesuaian bobot dari isi terhadap bobot yang tertera pada etiket. Prinsipnya yaitu selisih antara penimbangan bobot wadah berisi sediaan. Yang berikutnya yaitu uji stabilitas. Yang pertama, agitasi atau sentrifugasi.
Sedian disentrifugasi dengan kecepatan tinggi sekitar 30.000 rpm. Diamati apakah terjadi sineresis, permisahan atau tidak. Yang kedua yaitu manipulasi suhu. Sampel dioleskan pada kaca objek dan dipanaskan pada suhu 30-70 derajat Celcius. Amati dengan bantuan indikator seperti sudan merah mulai dari suhu berapa terjadi pemisahan. Yang terakhir yaitu uji difusi bahan aktif dari sedian gel, bertujuan untuk mengetahui laju difusi bahan aktif. Prinsipnya yaitu menguji difusi bahan aktif dari sedian gel menggunakan suatu gel difusi dengan cara mengukur konsentrasi bahan aktif dalam cairan penerima pada selang waktu tertentu. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih.